Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam berkah, salam luar biasa ya. Tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan eh, keinginan, kemauan kan untuk bisa jihad ilmu ya, belajar, sama-sama belajar kan. Ini dalam hal ini kita akan coba sharing session untuk persiapan uji kompetensi teknisi akuntansi kan. Alhamdulillah gratis gitu kan. Ya, alhamdulillah gratis. Ya tentunya walaupun gratis kita punya suatu tanggung jawab moral gitu kan. Ini adalah dana negara ya. Dana negara adalah dana umat, dana dari masyarakat, dari pajak gitu kan. Jadi jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Dan saya berkeyakinan ya orang di luar sana banyak pengen mau gitu kan ujian gratis gitu kan, nggak berbayar karena ilmu itu mahal. Kita masih murah ya kuliah di daerah. Kalau orang-orang sono yang kuliah di dalam tanda kutip di kampus-kampus yang bagus, itu biayanya bisa 20 kali lipat biaya kita gitu kan. Dan alhamdulillah kita dimudahkan difasilitasi untuk mendapatkan uji kompetensi dari kementerian eh, dengan berbasis beasiswa kan. Jadi ini kita akan optimalkan. Saya berharap tentunya tingkat kelulusan itu bisa lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena sesungguhnya kita udah melakukan uji kompetensi ini 5 atau 6 tahun ke belakang ya. Mungkin dari tahun 2016 atau 17 dan tingkat kelulusan itu sangat minim, nggak nyampe 1% gitu kan. Jadi kalau ujian 100 yang lulus satu gitu kan, itu berapa persen itu? 1% atau dua. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya ini banyak faktor. Makanya untuk mengantisipasi mengurangi faktor tingkat kelulusan yang rendah, kami ya tim juga sudah berkoordinasi dengan pusat. Yang pertama, soalnya tidak sesusah yang dulu. Yang PTN Gemilang yang saya share itu soalnya tidak susah tapi cukup rumit. Dan nanti ke depan insya Allah lebih mudah gitu kan. Oke, jadi tolong kerjasama ya. Kita komitmen sampai ujian stay tune. Harus datang gitu kan. Nanti akan ada fakta integritas gitu kan. Kalau kita udah berani mencemplungkan diri, kita juga harus selesaikan, menyelesaikan. Nah, salah lulus atau tidak itu takdir ya, qadarullah. Yang penting kita berupaya memberikan yang terbaik. Oke, siap ya? Kalau siap silakan di chat. Siap, siap, siap. Oke, kita lanjutkan tanpa basa-basi. Yang pertama, kita langsung aja poin untuk membahas soal kan. Oke, kenapa langsung soal? Karena saya eh, berkeyakinan ini kan Anda sudah punya basic akuntansi ya. Kita tidak lagi bicara aturan debit kredit. Kenapa debit, kenapa kredit? Kita tidak lagi bicara jurnal itu ya opo gitu kan. Opo itu ya jurnal gitu kan. Jadi sesi pertama ini kita akan coba mendiskusikan eh, bagaimana menyelesaikan uji kompetensi untuk jurnal kan. Jadi yang pertama itu nanti ada 3 atau 4 mata uji. Yang pertama jurnal, buku besar, jurnal penyesuaian, dan siklus akuntansi kan. Oke, yang pertama kita lihat dulu yang punya Gemilang. Namanya Gemilang, tapi isinya bikin puyeng ya. Ya, bikin puyeng sih. Kenapa puyeng? Karena ya belum paham prosesnya gitu kan. Jadi langkah pertama, ini bolehlah kita lihat sekilas, tapi ini kita tidak akan bahas ini. Ini membahasnya agak merepotkan kan. Langkah pertama, dalam ujian itu kita harus baca dulu informasi umum dan kebijakan perusahaannya, kebijakan akuntansinya kan. Kalau informasi umum, oke lah kita abaikan ya. Ya, kebijakannya, nah ini penting. Kebijakan akuntansi ini akan memengaruhi pada saat kita melakukan proses pencatatan kan. Kalau kita bicara pencatatan itu maksudnya adalah jurnal. Bisa jurnal umum atau jurnal penyesuaian, adjustment.
Kalau ini udah pasti dasar akrual ya harus basis cash. Sorry, harus akrual basis bukan cash basis kan nggak boleh lagi cash basis ya. Prodi akuntansi itu ya dalam 1 tahun, cuman ini kan diklasterkan per 12 bulan. Ini harus dibaca nanti kan. Karena setiap akhir bulan di sini setiap akhir bulan disusun laporan keuangan, tapi kita tidak akan menyusun per bulan. Menggunakan jurnal umum, mata uangnya rupiah kan. Nah, untuk soal yang nanti yang real tidak lagi pakai PPN, repot gitu kan. Ini udah kita koreksi ya, tidak lagi pakai PPN. Kalaupun pakai tidak seribet itu kan kayak return-return enggak lagi ya. Kalau sini ada nih PPN 10%. Kalau ada retur kan nanti akan mengurangkan termin. Ini kan standar-standar akuntansi umum gitu kan. Ini aturan pengeluaran kas, dia kasnya besar itu pakai apa itu kan transfer ya. Kalau kasnya kecil gunakan kas kecil kan. Nanti kas kecilnya nanti ada beberapa metode. Kalau ini masih nih masih digunakan. Metode itu hanya dua. Nanti dua-dua metode ini nanti akan kita bahas kan. Ada yang metodenya P3K-nya dana kas tetap, fix, apa namanya itu kan kas yang tetap lah itu kan. Dan ada yang fluktuasi, tapi ada batasannya ini 1 juta kan. Maka ini harus dibaca ya. Nah penjualan juga gitu. Penerimaan kas juga begini prosedurnya gitu kan. Jadi kalau ada duit masuk ya dia langsung bank gitu kan. Diterima kas langsung di-store ke bank. Tapi sekarang nggak gitu lagi. Sekarang udah langsung bank aja. Jadi pembayaran dan penerimaan duit itu udah menggunakan bank. Tidak ada lagi lewat kas kan. Nah ini yang bikin mumet ini kan. Sistem pencatatannya perpetual. Jadi kalau sistem pencatatan barang itu ada 2 metode ya. Ada fisikal, periodikal, dan perpetual. Perpetual ini nggak dipakai lagi sekarang. Ini yang bikin nggak lulus. Ini yang bikin satu orang cuma lulus gitu kan. Karena sistemnya berat gitu kan. Nah, termasuk ini kan metode yang digunakan rata-rata bergerak lagi Oh, gitu kan. bapak nih, Pak Pak Kajur anjir. Oke, Enteng apa lah iki? aku minta apa? Mikrofon, mikrofon. Aku Mikrofon, minta apa bro. sama dia loh. Halo, mikrofon, bro. Depan banget kamu. Ya, ya Mas kita lagi Mikro, ini. Manda. mikrofonnya tolong. Lu tahu juga Oke, ngapain aku nanya fokus. bapak nih. Saya minta fokus ya, santai tapi fokus ya. Ini baru pendahuluan, ini penilaian persediaan, perpetual. Ini kita nggak pakai ini lagi untuk ujian, abaikan. Kita kan cari strategi tepat gimana lulus gitu loh. Saya kan berpikir keluar dulu. Memang secara kompetensi kita harus kuasai semuanya. Mau metodenya perpetual ataupun fisikal. Tapi untuk ujian periodikal. Nah, penyusutan untuk ujian itu nanti udah sesuai nih garis lurus. Kalau dulu penyusutan akibat tetapnya menggunakan banyak metode kan. Kalau sekarang udah garis lurus itu udah dipastikan kan. Ada saldo menurun gitu kan. Ada rata-rata ini, rata-rata itu, satuan segala macam. Tapi sekarang bagi rata aja garis lurus. Artinya sedikit pihak pusat itu sudah menurunkan standar soalnya, tingkat kesulitannya. Nah, yang lain sih umum ya. Ini oke. Nah, ini kita lihat nih, periode kita itu tahun berapa tadi kan? Ini penting. Ini ada periodenya penjataannya. Yang kita ini transaksinya di bulan apa gitu kan? Nanti kita lihat. Tapi saldo ini kan tahun berapa ini? Ada di sini enggak? Atau belum? Oh, nggak ada ya. Udah kita lihat aja. Ini saldo awal. Kalau di sini kan 31 Januari. Jadi saldo awal tahun di sini kan. Kalau metode yang lama, kalau metode yang sekarang yang nggak gini lagi, nggak sesusah ini kan. Jadi periode 31 Januari ini adalah tahun kemarin. Pasti yang kita catat sekarang tuh untuk tahun 2021 gitu kan. Per Desember. Gitu. Ini saldo awal pasti dalam perusahaan itu akan ada saldo awal sebagai dasar untuk pencatatan saldonya. Ini rata-rata awal. Maka ini diabaikan aja. Ini data-data awal, data-data yang tersedia ya, yang awal di Januari 2020 dan seterusnya. Ini daftar aktif tetap. Nah, nanti dibaca kan.
Nah, yang jadi eh, permasalahan di sini, ini yang harus kita catat. Berarti kita mencatatnya transaksi bulan Februari. Tadi saldo awalnya Januari ya. Jadi yang kita catat karena dia membuat laporan keuangan telah per bulan, maka yang kita catat sekarang itu adalah transaksi di bulan Februari. Tapi kalau ujian nggak gini lagi, nanti ujian dia soalnya saldo saldo awalnya nanti di November, akhir November ya. Yang kita catat di Desember, laporan keuangan kita tahunan. Kalau ini bulanan gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan utama di sini yang bikin orang tidak lulus, tidak kaget gitu kan waktu di kuliah kan belajarnya dijual, dibeli, dibayar. Pada waktu ujian kita tidak lagi mengenal ada istilah dibeli, dijual dan seterusnya. Tapi Pak, diberikan dokumen. Pak, mohon maaf, Pak. Ini share screen-nya nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan ya? Nggak ada, Pak. Soalnya di sini cuman ini, apa sih, filenya Bapak doang. Udah berjalan Pak Belum filenya. Oh belum ya, berubah, Pak. oke Belum saya ulang lagi berubah. ya. Orang ngomong dari tadi ya. Di sayanya, saya salah share screen kayaknya. Nah iya Pak. Saya salah pencet. Ini kita naikin lagi ya, kita selayang pandangkan aja ini yang saya cerita tadi nih. Ya bagus kamu ngomong gitu kan, harus berani ngomong kan. Yang dibiarin masuk jurang gitu kan. Ini yang saya cerita tadi, kita harus baca ya. Informasi umum, kebijakan akuntansi, penjualan yang begini, begini, yang saya cerita tadi. Ini kan sudah di-share nih ke masing-masing. Ini saldo awalnya Januari ya. Transaksi kita Februari gitu kan. Oke, ini data-data juga yang tersedia. Saldo awalnya per Januari, aktiva tetap juga Januari, semuanya Januari ini datanya. Nah, di sini kita yang akan kita proses sebagai untuk kita catat gitu kan dalam bentuk jurnal. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau secara teoritis kan dijual, dibeli, dibayar, diterima dan segala macam kan udah bentuk naratif. Di lapangan kita kan tidak mengenal yang namanya naratif, tapi bicaranya adalah dokumen transaksi. Kita mencatat itu adalah berdasarkan dokumen transaksi yang sah, yang valid. Kapan dia dikatakan valid? Kalau dia sudah diotorisasi, sudah diketahui oleh atasan. Jadi nggak bisa kucuk-kucuk data itu kecuali yang invoice ya. Tapi kalau pengeluaran kas itu wajib harus otorisasi. Ini ada bukti nih beli BBM. Nanti beli BBM untuk kendaraan pribadi gitu kan. Makanya atasannya harus tahu BBM yang dibeli ini untuk kepentingan kantor apa enggak gitu kan. Nah di sini kadang terjadi link match list loss apa tidak ada hubungan antara fakta di lapangan di perusahaan dengan teoritis. Harus ada link and match-nya kan. Jadi pembelajaran di perguruan tinggi ataupun di SMK itu harus ada link and match-nya dengan fakta di perusahaan kan. Nah, uji kompetensi itu mengarah ke itu, mengarah kepada fakta kan, sehingga kita harus memahami dokumen transaksi tadi. Secara teoritis, dokumen transaksi itu ada yang dokumen sumber dan ada yang dokumen pendukung. Yang kita catat apa? Dokumen sumber. Ingat, keyword kita bisa mencatat dengan benar, itu kita harus cari dokumen sumber. Kita harus pahami mana yang dokumen sumber. Right? Kalau dilihat dokumennya, karena kan ini udah saya share gitu kan. Ini Mas Ilham nih, bingung. Pak, banyak betul Pak, gini-gini nih maksudnya apa ini kan? Nah, apakah semua dicatat? Yang enggak. Yang lain itu hanya pendukung. Macam-macam ini kan, ada faktor pajak, ada pembayaran ini, ada itu kan, ada ya macam-macam nih kan. Ada sales retur, ada surat perjanjian, kan nggak mungkin kita nyatat surat perjanjian dalam jurnal kan. Ada apa ini kan? Ini apa namanya gitu kan? Faktur kan, nota kan, ada daftar gaji kan. Nah, nanti saya akan kasih cara apa yang harus kita prioritaskan dalam menjawab ini. Ini adalah langsung langsung sumber jawaban nanti diisi secara komputer gitu kan. Jadi yang harus kita perhatikan ini sebelum kita anu ya, sebelum kita coba satu simulasi. Nanti bukan yang ini yang susah. Yang pertama yang harus kita perhatikan ya
Ini kalau saya ganti Excel, berubah nggak dia? Berubah ya. Dokumen. Muncul Excel ya? Muncul apa enggak? Halo? Muncul, Pak. Ya, nanti nggak pindah lagi. Dokumen sumber. Ini yang penting. Hanya 4 jenis ya kalau kita bicara untuk jurnal umum. Ini kita bicaranya jurnal umum ya, bukan penyesuaian kan? Hanya 4 di sini. Yang pertama itu adalah faktur penjualan. Oke, nanti kita harus bedakan mana yang cash atau kredit gitu kan. Nanti nggak pakai retur, nggak perlu kita bahas retur kan. Retur juga dasar untuk dokumen sumber kan. Jadi bicara faktur nanti akan ada embel-embelnya retur gitu kan. Nah segala macam retur penjualan. Tapi untuk ujian saya pastikan tidak pakai retur, biar banyak yang lulus kan. Yang kedua adalah faktur pembelian. Apa faktur pembelian itu? Sama juga, bisa ada cash, bisa kredit. Gampang kan? Kalau dapat ini ya lulus semua nanti kan. Yang ketiga, bukti kas keluar, terserah mau masuk dulu apa keluar dulu terserah itu kan. Dan yang terakhir, 4, bukti kas masuk. Ini yang perlu diperhatikan, inilah sebagai dasar untuk menjurnal. Pak, yang lain-lain itu untuk apa? Yang lain-lain itu adalah pendukung ini kan. Yang lain-lain itu adalah dokumen pendukung. Perlu nggak? Perlu juga, cuman tidak perlu-perlu amat. Tapi fokuskan ke dokumen sumber dulu untuk mencatat jurnal. Nanti ada waktu baru kita lampirkan dokumen pendukung. Jadi dokumen pendukung itu fungsinya hanya untuk lampiran dokumen utama kan, utama atau sumber. Nah, kita harus tahu ini kan, ada ciri khasnya. Kalau faktur, ini apa nih? Invoice. Bahasa dusunnya faktur, ini bahasa dusunnya invoice. Bahasa kitanya faktur kan. Nah, faktur ini dokumen sumber utama. Maka ini harus kita catat. Oke? Pasti harus kita catat jurnalnya. Nanti istilahnya kalau yang realnya nanti di print, nanti dikoyak-koyak nanti kan. Dikelompokin dokumen sumbernya ini, pendukungnya ini, itu tinggal disatukan. Nah, nanti bagaimana cara menyatukannya nanti di lapangan. Nah, yang perlu diperhatikan, ini kan tidak disebut mau faktor penjualan atau faktor pembelian. Invoice jual atau sales atau purchase. Lihatnya di sini. Kalau bentuk kop suratnya PT Gemilang, maka ini dia yang punya, yang menerbitkan. Berarti dia yang menjual. Oke? Jadi PT Gemilang ini yang jual kepada siapa? Restu Bumi. Jumlah yang dijual nggak penting. Itu yang pertama harus perhatikan. Jangan kebalik. Nanti PT Gemilangnya buat faktur penjualan, kita nyatatnya sebagai pembelian. Nah, itu ngawur. Yang kedua di sini. Nah, di sini kadang kalau sekarang bukan bahasanya lunas, asli dan kopi. Kalau di lunas sudah clear, artinya nih kalau lunas ya cash gitu kan. Tapi yang sekarang bahasanya tidak lunas, tapi ada kopi dan asli. Nah, kapan dia dikatakan kredit, kapan dia dikatakan tunai. Jadi logikanya harus kita pahami. Kita kalau menjualnya tunai, yang kita kasih yang kredit yang asli apa yang palsu, yang kopi maksudnya. Kalau kita jualnya tunai, yang asli apa yang palsu? Yang asli palsu, yang fotokopian kita kasih ke yang kita pegang gitu kan, bukan kita kasih. Jadi kalau kita kasih yang asli, berarti yang kita pegang kopi gitu kan. Kalau kita kasih yang kopi, yang kita pegang ya pasti asli gitu kan. Ada nggak di teorinya itu di kuliahnya? Nggak nyampe ya. Kalau sini udah pasti. Kalau ini dulu kayak gini sistem sekarang nggak. Nanti kita akan lihat ya. Kalau di sini fotokopi, berarti PT Gemilang itu masih menyimpan dokumen kopian. Kalau dokumen kopian yang dia simpan, yang aslinya di siapa? Tentu dari pembeli. Kalau pembeli yang asli,
itu cash apa tunai kita jualnya? Ya, Basing jawab aja cuma dua, Kak. Jawab cash. Kalau salah berarti ya kredit. Cash apa tunai? Sama ya cash dengan tunai kan? Ayo jawab satu aja. Tunai apa cash? Kalau yang asli kita pegang, kita jualnya kredit apa tunai? Cash. Di Tunai ya. catatan bendara. Kalau kita pegang yang asli nih, kita masih memegang faktur penjualan asli. Berarti yang kita kasih ke pembeli itu yang eh, kopian. Nah, kita jualnya tunai apa kredit? Yo. Nah, ini yang salahnya Anda itu. Anda tuh jangan terlalu banyak mikir. Hidup ini nggak perlu dipikirin. Jawab aja dulu kan. Paling resikonya juga salah. Tapi kalau ujian nggak boleh kan. Ini kan kita nggak ujian. Latihan itu adalah latihan untuk berbuat salah. Ayo jawab satu orang aja. Ilham. Kredit. Hah? Kredit. Kredit. Ya, betul apa salah? Yang kita pegang tadi kopian apa yang asli ya? Saya lupa. Yang asli, Pak. Nah, ya, kalau kita pegang yang asli, yang kopian kita kasih si pembeli. Itu tandanya kita jualnya kredit. Kalau kita asli, kita kasih, berarti udah lunas gitu kan. Bisa aja nanti kreditnya dia ngangsur. Makanya si sales, nah ada nggak yang kerja sales? Saya dulu pernah kerja di Kacang Garuda ya. Sepanjang si sales itu masih bawa yang asli ke kantor, itu berarti tagihannya belum selesai. Kalau dulu bisa ngangsur, bayar dulu 2 juta, ditulis di invoice yang asli kan. 2 juta angsuran pertama, yang kedua ditagih lagi bayar 3 juta misalnya kan. Sampai lunas baru dikasih yang asli sama si pembeli, sama toko. Kita tinggal sisa dapat kreditnya doang. Di kreditnya, fotokopiannya doang. Jadi saya tegaskan kembali, kalau di sini nanti tulisannya asli, berarti itu jualnya kredit. Kalau di sini ya palsu, fotokopian, berarti jualnya cash. Kalau ini udah pasti ya lunas ya. Oke, lunas ini berarti ini harus kita catat, ini dokumen sumber. Kita catat, tapi nanti ya nyatatnya ya. Ini catat ada penjualan cash. Ini ada faktur pajak. Faktur pajak siapa gitu kan? Karena jualnya kan pakai pajak ini. Kebetulan nih diurutkan sesuai. Kenyataannya nanti bisa diberantakin. Ini posisinya di depan, ada yang di belakang kan. Kalau ini caranya kita lihat nomor fakturnya berapa, tanggalnya berapa gitu kan. Sesuai nggak dengan faktur pajaknya? Jumlahnya, nomor fakturnya kan ini. 201 kan. Nah ini bayar pajak yang mana ini? Tinggal dicek aja ya. Bisa dari jumlahnya, bisa dari fakturnya. Kalau nggak ada fakturnya, dilihat dari nama eh, anunya kan, pembelinya. Restu. Nah ini kan Restu nih. Tanggalnya mungkin sama ini tanggal 3 Februari. Ini tanggal berapa gitu kan? 3 Februari sama. Berarti ini apa nih dokumen pendukung. Dicatat nggak ini? Ya nggak perlu karena dia udah nyatat di dokumen asli kan. Berarti di penjualan di sini ada dokumen pendukung namanya faktur pajak. Banyak-banyak nih. Ada namanya surat pesanan. Ada namanya surat pengantar, surat apa? Surat penawaran itu macam-macam itu kan kalau ada kan. Itu nggak penting, tapi kalau ada dilampirkan ada namanya surat pengiriman, DO kan, dan lain-lain. Ini adalah sebagai pendukung. Tapi kita nggak nyatat yang di sini itu maksudnya kan. Kita nyatat di faktur penjualan. Nah kita lihat lagi nih. Yang bawahnya apa ini kan? Ini apa ini kan? Kwitansi. Kwitansi. Kwitansi apa? Untuk pembayaran faktur. Ini sumber. Ya, kita abaikan dulu. Nggak nyambung dengan tadi. Tadi cash ya. Cash ada dulu kan sistemnya kwitansi. Sekarang kan nggak pakai kwitansi. Ya ini juga bendonya nih, pendukung. Jadi sekarang nggak ada lagi. Karena dia bayarnya transfer. Berarti kalau nanti kalau transfer,
dia ada bukti transfer. Ya inilah bendonya nih. 123 dibayar kan. Setelah dipotong segala macam kan. Ya nanti tinggal disesuaikan. Jadi dia bayarnya, tolong anunya, suaranya. Ya ini bukti bayarnya. Ini fakturnya kan ini. Karena dia cash dia terima duit. Terimanya 124 gitu kan. Kenapa 124? Ya, ada yang tahu nggak? Nah ini karena dia dual, include PPN. Oke, itu dokumen sumber. Jangan kamu nanti catat gitu kan. Wah ini ada duit terima, kas masuk, kas pada ini bla bla itu kan. Enggak, ini adalah sebagai bukti penjualan cash tadi, dokumen pendukung. Ini ada lagi nih di bawahnya apa nih? Purchase invoice. Apa ini? Faktur pembelian. Nah, Faktur ini pembelian, dia. Pak. Faktur pembelian ya, invoice lagi kan? Ya, Pak. Dokumen sumber apa pendukung? Benar. Sumber. Sini dia faktur pembelian. Ini masih kebenaran dibuat purchase invoice. Harusnya nggak ada purchase invoice. Salah. Dia tetap di atasnya adalah mega, bawahnya gue bilang, ini tetap faktur. Ini kan lucu jadinya kalau dia tulis ini salah. Sekarang realnya nggak gini lagi. Tetap dia bunyinya invoice. Sebagai penjual itu adalah penjualan. Bagi pembeli itu adalah pembelian. Kalau ini kan inilah menjual. Berarti kita yang beli. Dikirimnya ke Gemilang. Kita kan PT Gemilang. Oke, ini dicatat tapi sebagai dokumen sumber di pembelian. Kita lihat lagi. Ini apa nih bukti kas keluar. Nah, ini yang saya katakan. Kalau ada kata-kata bukti kas keluar, itu dia dokumen sumber di sini. Artinya apa? Ini kita catat. Ini yang saya katakan bukti yang otentik dibuat oleh Sri Marta, bagian mungkin kasir atau apa kan, dan harus disetujui oleh atasan. Apa yang dia bayar ini kan? Bayar faktur, berarti pembelian, bayar utang gitu kan. Jadi logika berpikir kita gitu. Jadi kalau ada pembayaran faktur, berarti bayar utang. Ada kita sebelumnya beli kredit. Nanti kita lihat beli kreditnya yang mana gitu kan. Nanti kita lihat di bukti pendukungnya. Nanti kita bayar utang kan. Kalau ini sama ya, invoice. Apa bedanya dengan yang tadi kan? Ini retur enggak, Pak? Nah, itu kan ada kata-kata retur. Retur. Beli beli kredit enggak, Pak? Beli kredit apa retur? Ini harus kita lihat ini kan. Apa dokumen ini kan? Apakah pembelian? Tapi kata-kata gemilang tidak ada di sini. PT Mega Plastik invoice. Ini saya juga nggak tahu nih maksudnya apa gitu kan. Yang jumlahnya, kalau retur kan ada pengembalian juga. Ini di PT Mega Plastik, kita bukan PT Mega Plastik kan, Saung gitu kan. Ini Mega Plastik jual ke Saung. Ini bukan retur ini kan. 220 juta rupiah. Ini siapa yang jual, siapa yang beli gitu kan. Apa yang salah soalnya? Kayaknya kan nggak ada hubungan. Kita kan PT Gemilang kan. Kalau ini yang jual PT Mega Plastik. Siapa PT Mega Plastik gitu kan. Tapi ini dokumen sumber ini. Nanti kita akan lihat. Bisa aja nih, ini kan harusnya kan PT Gemilang. Kenapa tiba-tiba ada fakturnya Mega Plastik gitu kan? Apa hubungannya dengan saung ini kan? Kayak kita abaikan. Tapi nanti nggak akan ketemu yang begini kan? Ini kayaknya penjualan juga.
tapi penjualannya nggak punya gemilang gitu kan. Apa inilah jebak? Di sini ada gemilangnya. Ini faktur pajaknya gemilang, itu salah soal. Jumlahnya sama kan? Pajaknya 20.500. Ini 20.500. Berarti ini salah. Ini harusnya di sininya apa? PT Gemilang kan? Oke, salah ini. Kalau ini betul. Tapi ini PT Mega Plastik ini jual apa beli ini kalau gini posisinya? Jual, Pak. Jual apa beli? Beli Pak, beli. Iya, siapa yang nerbitin? Mega Plastik nerbitin ke Gemilang. Nah, berarti yang tadi itu beli, tapi di sininya harusnya Gemilang kan? Jangan saung. Itunya betul Mega Plastik ya. Nah, ini yang salah-salah ini kan biar kita paham itu kan. Nah, ini Mega Plastik yang jual, beli Gemilang. Berarti dokumennya salah. Oke, berarti di sininya harus Gemilang. Tapi ini dokumen sumber ya, yang perlu kita pahami adalah dokumen sumber. Untuk latihan kita gunakan soal yang gampang yang satu lagi kan. Ini untuk memahami konsep dokumen sumber dan dokumen pendukung. Nah ini apa? PT Gemilang, pasti dia jual. Jualnya ke siapa? Cahaya Buana. Dokumen sumber. Nah ini kan tidak dibuat tunai kan, berarti ini kredit. Kalau bahasa soal yang lama, kalau tidak dibuat cash, lunas, maka kredit. Tapi soal yang baru dia akan ada kopi dan asli, seperti yang kita bahas tadi ya. Ini kita pengenalan dokumen aja dulu ya, biar nggak kaget ya. Kalau nyatatnya emang agak gampang sih. Terus ini faktur pajak sama ya, ini jual, ini beli, pasti ini pendukungnya. Karena besok itu dia nggak berurutan gitu kan. Tapi kayaknya di soal baru nggak pakai pajak lagi. Nah, ini dokumen sumber apa pendukung? Kan jelas semuanya Kak, satu folder tuh kirim Kak. Ayo, ada yang tidak fokus, ketahuan. Sumber Pak. Sumber, Pak, sumber. Sumber Nah, kalau Pak. sumber kita kembali ke konsep di sini. Di mana dia sumber? Kas Sumber itu adalah keluar. ya kas keluar sudah kata ini kan dokumen yang belum sah, belum diakui oleh seperti yang tadi. Belum ada otorisasi. Nggak boleh kita jadikan sebagai dokumen sumber. Ini pendukung. Harus ada otorisasi. Ini pendukung semua ini. Surat pembayaran tagihan, tagihan, kode billing. Kapan dia sumber? Nah, ini dia sumber. Ada bukti kas keluar gitu kan. Jadi yang namanya kwitansi itu pendukung. Kwitansi, nota, tagihan, bill, eh, kontrak, dan lain-lain. Jadi cara gampangnya gitu. Ada nggak kata-kata bukti kas keluar? Kalau tidak ada, nggak dicatat, tapi butuh dilampirkan kepada bukti kas keluar. Ini adalah kepalanya. Yang membuat bukti kas keluar, bukti kas masuk ini adalah perusahaan. Sebagai dasar untuk mengontrol apakah duit yang keluar itu udah dicek. Bukan nyatatnya berdasarkan kwitansi. Nah, kalau nyatatnya berdasarkan kwitansi ya nanti ada yang aspal nanti kan. Bukan nyatatnya berdasarkan transfer. Ini kan transfer dana pembayaran utang beban Januari. Tidak boleh dicatat kalau baru berdasarkan beginian. Ini masih belum bisa dipertanggungjawabkan, belum diketahui oleh pimpinan. Kalau boleh ginian aja dibayar ya boleh. Dibayar boleh, cuma nanti dicatat belum. Accounting nggak boleh nyatat berdasarkan ini. Tapi akuntansi yang nyatat itu kan bagian accounting. Tapi akuntansi mencatat berdasarkan bukti-bukti yang sudah divalidasi, yang sudah disahkan oleh pimpinan. Walaupun ini benar ya, stroke ini kan nggak mungkin bohong kan, cuma pimpinan kan belum tahu ini. Belum bisa kita catat kalau dasarnya ini gitu loh. Begitu juga dengan ini. Ini benar ini kan udah bukti pembayaran, kode pembayaran. Tapi kita nggak boleh nyatat secara akuntansi. Ini kan udah benar nih stroke ini. Stroke ini kan lahir setelah dibayar ya. Oke. Ini kan bayar tagihan listrik, kita bayar struknya keluar.
Tapi kita belum boleh akuntansi nyatat. Pimpinan belum tahu ini. Walaupun di sini bayarnya ada kodenya kan. Tapi secara prosedur pengalian internal harus disahkan dulu. Penggabungan boleh digabungkan. PKK ini transaksinya boleh digabungkan. Tapi lampirannya nggak boleh. Ini boleh dicatat. Lampirannya nanti adalah apa sih utang-utang yang dibayar di Januari. Biasa listrik, air kan. Ini bayarnya kan Januari masanya, bayarnya Februari. Bayar listrik, bayar air, bayar telepon kan, bayar belakangan kan, bayar gaji. Tapi ini kita cocokin. 3.500.000 ini lampirannya apa-apa aja. Harus cocok dia. Ini sebagai bukti pendukung. Nah, ini 3.500.000 ya. Ini lampirannya, transfer dananya 3.558.000. Ini kita lampirin sama ini. Bukti ternyata ditransfer. Terus apa yang dibayar? Yang dibayar ya ini gitu kan. Ini agak lucu dengan faktanya ini kan. Masa dia bayar pakai transfer dana ke siapa ini kan? Ke siapa dia bayar itu kan? Harus dicek ini ke siapa dia bayar gitu kan. Mungkin ke bendahara, bendahara baru bayar ke ini masing-masing. Ini dia bukan langsung bayar transfer ke sini kan. Ini kan cara bayarnya beda gitu kan. Masing-masing. Dan ini sebagai lampiran ya. Yang dibayar itu adalah Telkom, listrik, air atau apa kan. Salah gimana Pak nanti ini? Tidak terlalu signifikan nilainya. Yang signifikan itu kalau jurnalnya salah atau tidak dicatat. Karena ada bukti kas keluar, ada faktur pembelian, ada faktur penjualan, ada bukti kas masuk, tapi nggak dibuat jurnalnya. Itu jadi eh, salah nilainya, kurang nilainya. Tapi kalau lampiran pendukung, si asesor nanti juga cukup toleransi ya. Karena terlalu banyak, mungkin ada yang kurang. Tapi jangan sampai tidak ada juga bukti dukung. Nanti setiap bukti sumber utama ini harus ada bukti dukung. Ini nanti belakangan itu kan kita fokus mencari untuk yang kita catat itu strateginya nanti karena nanti dokumennya kan banyak ini. Tapi yang dokumen pendukung ini harus dilampirkan ke dokumen utama gitu kan. Oke. Nah, begitu seterusnya gitu kan kita lihat apalagi nih retur. Kita nggak usah lah, kita nggak pakai retur kan. Ini bukti retur. Perjanjian sewa yang saya sampaikan tadi. Kita nggak bisa nyatat berdasarkan perjanjian, tapi harus dilampirkan ke bukti kas keluar. Nah, ini bukti kas keluar dicatat. Bayar apa nih? Bayar sewa. Itu yang nyatatnya berdasarkan ini. Udah di ACC. Kalau ini belum di ACC, dalam praktek nggak boleh kita catat. Minta. Bosnya belum tahu nih. Bisa aja nih sewa fiktif, kong kali kong kan. Nah, ini lampirannya. Benar kan? Ada lagi nggak lampirannya lain? Kalau misalnya ada bukti transfer bank, iya kan? Ada kwitansi, iya. Ini beli barang, ATK ya. Nah, ATK ini sumber apa pendukung? Nota. Cara gampangnya ya pendukung. Karena kalau beli barang itu kan ya kecuali dia kredit. Kalau kredit bisa nota ini menjadi dokumen sumber. Tapi kalau dia pas due ini dia bayar cash. Maka dia harus menunggu bukti kas keluar. Nah, ini yang kita bayar tadi kan, ini untuk bayar gaji. Bayar gaji, ini dokumen pendukung, daftarnya. Pokoknya kalau ada kata-kata kas keluar, kas masuk, itulah dasar kita mencatat. Kalau gini, kas keluarnya tadi nih, utang beli perlengkapan kan. Jadi bahasanya utang beli. Nah ini eh, tergantung nanti kan, tapi dia kan di sini lunas. Kalau utang beli berarti kita tadi nyatat nyatat itulah. Sorry, saya koreksi ya. Berarti ini harus kita nyatat pas due ini artinya bayar belakangan gitu kan. Berarti ini kredit. Maka muncul utang di tanggal 21 Februari. Bayarnya kapan? Nah, bayarnya di sini. Mana tadi? Nah, di sini bayarnya tanggal 27 Februari. Berarti tadi kita catat itu. Karena ada bayar kredit ya. Kalau kredit dia boleh berdasarkan faktur gitu aja. Nota. Tapi kalau cash dia harus berdasarkan ini. Bayarnya kan cash di sini, tapi ini bayar utang. Maka jurnalnya nanti ada jurnal pembayaran utang perlengkapan kan. Ini lampirannya ada kata-kata lunas. Jadi yang tadi
Posju tadi dilampirkan juga lunas untuk jual apa beli kreditnya. Ini waktu lunasnya ada bukti kalau udah lunas. Nah, perjanjian jual beli mobil, jual mobil nggak dicatat ya. Terus ini ada duit, jual mobil tadi nggak dicatat juga. Kenapa? Ini belum sah nih kan? Ini perjanjian-perjanjian. Ini ada bukti transfer, penjualan aktiva belum dicatat. Kapan dia dicatat? Kalau sudah ada, bentar. Oke, sorry. Jadi di sini dia tidak menerapkan ada bukti kas masuk ya. Kalau dia tidak menerapkan bukti kas masuk, maka boleh kita catat berdasarkan real uang masuk ini. Harusnya ada bukti kas masuk ya. Ini ada duit masuk nih, 220 juta gitu kan. Nah ini bukti kas masuk, cuma nggak dibuat kata-kata BKM. Ya kan? Diterima dari PT Sejahtera, ini diketahui oleh pimpinan kan. Diterima transfer banknya, ini kan transfer bank. Diterima oleh PT Gemilang. Ini sebagai PKM, cuma nggak ditulis ada bukti kas masuk. Harusnya dibuat bukti kas masuk. Ini yang dasar dokumen sumber. Oke ya, selesai. Ini kas kecil kan, transaksi kas kecil kan. Kas kecil itu jumlahnya kecil tadi. Yang apa? Beli perlengkapan tadi pakai kas kecil bayarnya. Cuma satu transaksi kas kecil ya. Ini rekapnya. Jadi waktu kita membayar utang perlengkapan tadi, nah ini ya, ini kita bukan transfer bank, tapi pakai kas kecil, ini kas kecil, KK ini kodenya kan, bukti kas keluar, kas kecil kan. Jadi nyatatnya ini metodenya kan fluktuatif, maka harus dicatat. Jadi dalam pencatatan kas kecil itu ada dua metode ya. Yang pertama adalah metode fix. Kalau metode fix itu nggak dicatat, tapi nota yang dikumpulin. Tidak dicatat secara akuntansi ya. Tapi nota dikumpulin. Kapan dia dicatat? Pada saat melakukan penggantian kas kecil. Tapi kalau metodenya fluktuatif, ya catat, tapi kreditnya kas kecil. Gitu aja bedanya. Jadi kreditnya kas kecil, nanti penggantian isi lagi kas kecilnya. Oke, di sini ini perlu ini kan. Apa tadi untuk kas kecil tadi kan ada penggantian, maka dicatat. Ini namanya penggantian kas kecil. Ya, ini kan ada duit masuk nih. Deposit to petty cash. Ini dicatat untuk mengisi kas kecil kembali dari banknya. Ini buktinya. Ya udah selesai. Berapa transaksi cuma tadi? Nggak nyampe 10. Ya kan? Nggak nyampe 10. Tapi kita nggak akan bahas ini agak ribet. Nanti saya kasih soal yang lebih gampang. Yang satu lagi ya. Jadi saya hanya memperkenalkan begono lah saran catatnya. Nah, pertanyaan saya gini. Ini kan ada penjualan ya. Tapi dia menggunakan perpetual. Adakah yang paham, yang tahu cara beda pencatatan penjualan perpetual dengan periodikal, gitu kan? Ini penjualan ya, metode perpetual. Nanti nggak ada kita pakai ini. Anda tidak usah khawatir. Saya pastikan tidak ada, karena saya udah ngomong kemarin waktu ke Jakarta kan. Dan mereka nggak ada lagi buat sistem perpetual, tapi metode fisikal. Nah, apa bedanya atau periodikal? Ada yang masih ingat nggak teorinya? Apa nih bedanya kalau kita melakukan penjualan? Metode perpetual Pak, dia udah pakai Nah, jurnalnya apa kalau kita jual? Langsung jurnalnya aja ya? jurnalnya. Ya kredit, kita asumsikan kredit. Ya itu Apa? Pak, Hah? apa persediaan barang Yang dagang nggak kedua, Pak? jurnalnya kalau kita jual. Oh jurnalnya ya Pak. Iya, ini kan? Ya kan? Kreditnya? Hah? Penjualan Pak. Jualan. Pakai ini doang. Kalau ini, Kalau ada PPN, PPN Pak, PPN keluaran. ya kita abaikanlah PPN dulu kan nanti nggak ada pakai PPN. Tidak sih HPP. Saya mau menekankan secara inventorinya, secara persediaannya.
Kalau di sini apa jurnalnya? Sama ya? Sama nggak? Sama, Pak. Sama. Terus bedanya apa? Kalau sama, mau apa bedanya penjahatan penjualan dengan metode perpetual dengan metode periodikal? Kalau sama ya nggak jauh beda, nggak beda dia malahan kan? Apa bedanya? Dia mengingat Kalau perpetual pakai HPP, Persediaan, Pak. Pak. pakai HPP. HPP. Persediaan barang dagang. Nah, harga pokok penjualan. Harga pokok pada Di persediaan sini barang. persediaan barang dagangan. Bener, Gitu. Kalau di sini bener juga Rukami. nggak pakai, ya. Ya. Jadi kalau penjualan, kalau dia pembelian, kita abaikan pajak dulu ya. Kalau pembelian gimana? Sini apa jurnal kredit lah. Pasti kalau kredit utang dagang dulu ini kan. Gitu kalau akuntansi ya. Ini kredit sama utang dagang. Nah, bedanya apa? Di sini per per apa? Ini. Ya. Ya. Iya, Pak. Iya, kalau di sini apa? Pembelian, Pak. Pembelian. Beda yang ketiga di adjustment, penyesuaian. Jurnal penyesuaian ya. Ini beda yang ketiga nih. Penyesuaian. Nah, di sini apa jurnal penyesuaiannya? Ayo, mana nih akuntansi? Mana apa jurnal penyesuaiannya? Halo? Nggak ada. Nggak pakai. Kalau di perpetual kita nggak perlu bikin jurnal penyesuaian. Ya, kalau di sini baru kita harus ngakui kenapa perlu penyesuaian di sini. Kita harus ngakui HPP. Kalau kita nggak penyesuaian, kita nggak ketahuan berapa harga pokok penjualannya. Dan tidak ketahuan nanti berapa jadi persediaan barangnya. Kalau di sini kan otomatis. Persediaan barang udah dikreditkan itu di sini kan. Pada saat dia jual, persediaan barang udah kredit, HPP udah muncul. Maka di sini nggak perlu ada penyesuaian. Tapi perusahaan sebenarnya kalau kita di lapangan, dia pakai ini. Ini nggak ada lagi perusahaan pakai ini, metode periodikal. Tapi di ujian kita pakai ini. Kenapa? Kalau pakai ini susah. Nggak lulus nanti kan. Karena ribet ngitung ini nanti, ngitung HPP ini ribet. Kita harus tahu. Kalau metodenya FIFO, berarti kita harus punya tahu gitu. Kita cari dulu harga pokoknya, harga barang yang kita beli itu yang kapan gitu kan. Harga kan beda-beda. Oke? Makanya ini nggak dipakai lagi untuk ujian. Nggak lulus semua nanti. Metode ini adalah metode yang dipakai di lapangan, tapi tidak dipakai di ujian. Karena kalau pakai ujian nanti nggak ada yang kompeten gitu kan. Habis duit negara kan. Dan lembaga kita nggak ada yang mau ikut ujian mandiri kan. Ujian mandiri bayar 500 loh. Nggak pakai pelatihan kayak gini. Kalau pakai pelatihan kayak gini bisa 700, 800, sampai 1,5 juta gitu kan. Jadi kalau kami mengadakan ujian di koperasi, di dinas, itu mahal. Karena kita memberikan pelatihan di hotel kan. Kalau kamu kan pelatihannya online, makanya saya mau gratisin. Kalau di hotel kan nggak mungkin saya gratisin kan. Tapi kalau mau bayar untuk pelatihannya, Pak, yuk kita sewa hotel. Oke, lanjut. Di sini apa jurnalnya? Yuk, persediaan apa? Barang A, dagang. apa? Barang dagang, Pak. Eh? Ya, persediaan barang dagangan ya. Persediaan barang dagang ya. Atau persediaan barang ya. Akhir. Ini dibuat akun pengganti ikhtisar laba rugi. Nah, gitu kan. Tapi ini di lapangan nggak ada lagi pakai ini kan. 2 kali dia. Di sini dibalik pakai ikhtisar laba rugi gitu kan. Pada persediaan Barang dagang. awal. Ini gitu. Dari mana ngambil awal akhir ini?
Ya awal tentu dari periode yang awal tahun, awal periode. Akhir adalah dari stock of name atau dari kartu stok. Kita tahu nih persediaan akhir kita ini. Metodenya nanti FIFO gitu kan. Ini lebih gampang karena kita nyatatnya nanti kalau penjualan ya gini aja kalau nggak ada PPN kan. Pembelian ya gini doang gitu kan. Gitu kita mau coba nah contoh ini nih. Ini agak ribet nanti waktunya. Jadi ini kita abaikan sebetulnya, tapi saya pengen contohin satu gitu kan, satu aja. Bukan yang cash ya, tapi adalah penjualan kan. Nah, nanti dapatnya awal akhir tuh di sini. Kalau persediaannya di sini, sedang awal akhir. Kalau kita nyatatnya per bulan, ini kan per bulan ya. Maka ini jadi persediaan wow. Persediaan akhirnya kapan? Pada kita saat melakukan cek name. Itu di jurnal penyesuaian. Tidak ada soalnya di jurnal kan. Tapi di jurnal penyesuaian nanti. Ya, kalau kita gunakan metode periodikal. Ini persediaan di sini adalah awal. Total tadi harus sama ini kan. Jumlahnya harus sama dengan persediaan awal tadi. Oke, kita coba satu nih. Buat apa penasaran gimana sih Pak teorinya tadi cuma ngomong-ngomong doang gitu kan. Nah, ini contohnya cash kan, berarti penjualan tunai. Ini satu ini aja. Lampiran-lampiran itu tentu dokumennya kan. Ini apa jurnalnya? Ini kan penjualan tunai kan. Berarti debitnya ini gunakan bank, kas di bank. Kan nggak boleh ya, cash bank ya. Kalau jurnal itu mah gampang gitu kan. Berapa duitnya? Ya sebesar duit yang diterima. Berapa duit diterima? 124 Pak. Iya, 124.375.900. 124.375. Nanti bukan ini ya. Ini ya. Tidak pakai ini soalnya. Kita tidak bahas ini. Sebetulnya saya pengen bahasnya satu lagi gitu kan. Apalagi? Potongan Pak. Nah, ini pakai potongan deh kan. Potongan tunai. Berapa potongan tunai? 5 juta Pak. 5.951. 5.951. Nanti jawab soal ujian juga pakai Excel. Makanya kita butuh nanti ada laptop nanti kan. Nanti tolonglah dipinjam dulu kan. Kalau perlu dibeli kan. Kalau udah kuliah udah wajib kan. Apalagi? Penjualan Pak. Penjualan. Kredit. Hmm. Apa jumlahnya? 124.375. Enggak balance dia barang yang gede. 119 Pak. 113. Awah. 119. Iya. Kalau nggak AOA nanti dulu kita hitung dulu ininya pajaknya. Pajaknya dulu, Pak. Ya, pajak keluaran PPN. PPN itu pajak keluaran namanya. Kalau secara prakteknya kan, kalau mau buat PPN juga boleh kan. Kita ambil dulu kreditnya. 11 karena ini ada potongan jadi dia ngitungnya agak ribet gitu kan. 11.306.900. 900 ya. Apalagi? Ada lagi nggak? APP pada persediaan Pak. Ya itu nanti. Ini belum tuntas ini. Oke dulu, Bang. Berapa jumlah di sini? Itu sisanya dah Pak. Sisanya, iya sisanya. Kalau kita masukin 113 itu, benar nggak dia? Ini logikanya kan harus masuk juga. Ini kan penjualannya 113, cuma pajaknya diskon, nggak balance dia pasti. Karena Nggak logikanya gini imbang, lah. Pak. Saya jelasin logikanya ya. Logikanya karena diskon ini itu akan mempengaruhi pajak gitu kan. Akan mempengaruhi pajak. Ini kan 1136 ini kan dasar pajak setelah didiskon gitu kan. Jadi penjualannya juga apakah 113 ini bisa? Kita coba aja dulu nak. Ya akuntansi itu kita juga harus bermain logika gitu kan. Sama nggak jumlahnya ini?
Nggak sama kan? Kenapa dia nggak sama? Karena ada Ada selisihnya nanti potong, diskon tadi, ada potong diskon. ada potongan tadi kan, nggak bisa kita langsung di sini kan. Berarti penjualan kita itu, Ada kan nggak laporan tahunan asrama? jadi penjualan kita itu berapa dari sini? Ya kalau mau cara Yang ditambah gampangnya diskon. udah, Pak, penjualan tanpa diskon, iya, penjualan tanpa diskon. penjualan sama diskon. Sama nggak ini? Enggak. Apa tak sama lagi deh kan? Oh, iya. 129 kan? Pasti dia selisih sebesar pajaknya diskon gitu kan? Gitu. Coba aja dibuat nih selisihnya berapa. Nih, pajaknya diskon. Ini kan? Nah, karena ini kan pajaknya diskon ini. 5, ya bukan ya? Bukan 134 di sini kan? Bukan bukan 123 ini kan? Dia harus sama itu. Saya masih ingat nih. Karena dia penjualan, kan dia penjualan itu dikurangin diskon. Diskon itu akan mengurangi penjualan nanti kan? Jadi harusnya dia di sini nih gini. Seratus delapan belas. Nanti kita lihat kapan dia muncul 118 itu kan. Itu selisihnya di pajak diskon. Maaf Pak, kas di banknya 124 nggak Pak? Nah iya betul. Ini kan ngapukas di banknya 123. Siapa yang bilang 123 tadi? Hah? Dan 123 tadi dari mana dia? Salah ketik kan? Nah, ini ya penjualannya. Kenapa 113 ini? Karena ada diskon ini kan. Jadi penjualan itu harus tambahin diskon. Coba aja ditambahin, pasti dia benar gitu kan. 119, 113 tambah 5 itu kan. 900 ya. Ya gitu. Dia nggak bisa kita ambil penjualan ini kan, penjualan jumlah ini. Karena dia kan diskonnya udah kita buat di sini gitu kan. Jadi penjualan ini harus di eh, include diskon. Nanti diskon dipotongin. Jadi penjualan diakui total, netnya kurang diskon. Paham ya maksudnya ya? Nanti logikanya kan gini, logika pikirnya. Ini penjualan. Ya, penjualan berapa ini di sini kan? 113.069. 13.069. Di pencatatan nanti kan potongan teh mengurangi penjualan. Betul nggak? Maksudnya logika berpikirnya. Nanti nanti ini yang ribet, nanti kan kita nggak pakai ini kan. Nggak ada pakai diskon-diskon nanti ujian kan. Ini logikanya kan penjualan yang di sini, ini yang net. Nah, sedangkan yang kita buat dicatat di sini adalah penjualan yang gross, include potongan, potongan sales, gitu kan, potongan penjualan kan. Ya, ini memang agak ribet gitu kan. Potongannya berapa? Ya di sini. Maka pengakuannya harusnya ya 119 gitu. Paham atau tidak paham? Logikanya. Halo? Paham Pak, paham. Nah, itu kalau Ilham udah paham. Kalau Ilham saya pikir nanti nggak perlu pakai ujian. Langsung kasih sertifikat kompeten aja dah. Berlaku seumur hidup. Ya harus lulus Ilham ini kan. Ilham bukan ngecikkan yang lain juga harus lulus. Cuman Ilham ini karena dia jadi pengurus Pade akuntansi. Kalau nggak lulus ya saya pecat jadi pengurus Pade akuntansi ya. Oke? Oke, kita lanjutkan. Nah, HPP tadi, mana dia nih? Oke, ini kan logika berpikir ya. Gitulah muncul 119 ini. Kalau kita buat gini-gini aja dia pasti sama, tapi ya kronologisnya seperti apa gitu.
Ini kan saya pakai rumus, pasti dia balance. Tapi kronologisnya ini pertanggungjawaban ilmiahnya. Karena logikanya penjualan kita buat total, nanti dalam pelaporan kan ada potongan mengurangi penjualan. Jadi ada yang gross, ini penjualan gross kurang potongan jadi net. Oke, correct. Nah, yang berikutnya di sini yang agak berat. Apa? HPP. HPP. Nah, ini berat ini nyarinya karena datanya nggak ada, harus kita hitung-hitung lagi kan. Tapi makanya ujian nggak pakai ini. Terus pada persediaan. Permasalahannya berapa jumlahnya? Gitu loh Mbak Mel. Berapa jumlahnya? Jumlahnya ini apa ya? Jumlahnya kan? Kan nggak ketahuan. Di sini kan nggak ketahuan kita nih. Kita yang kita jual ini di harga piro gitu loh. Untuk menentukan harga piro ini kita menggunakan FIFO. Barang yang pertama masuk itulah yang keluar. Maka kita harus punya daftar persediaan. Harus kita telusuri. Nah, ini yang bikin orang tidak lulus karena pening. Gimana HPP-nya? Jumlahnya berapa gitu kan? Karena dia butuh membuat kartu lagi. Kartu persediaan. Kalau sebetulnya di sini udah gampang kok. Nah, ini kan ada kartu persediaan kan? Oke. Terus kita harus tahu dulu bendo yang dijual itu apa gitu kan? Bendo yang dijual tuh ini 20. Mereknya apa nih? Saya buat Ewer aja ya, biar cepat ya. Nggak sampai siang puluh nanti kan. Ewer. Ewer 20. Yang dijual ya. Apalagi yang dijual light duty. Kita buat light aja biar cepat. Jumlahnya 20 juga. Ada lagi yang dijual medium. Jumlahnya 100. 100. Nah, ini harganya piro? Harga piro ini sebetulnya karena ini di awal penjualan, boleh kita lihat dari kartunya. Ternyata stok kita di akhir periode itulah bulan Januari, ada ini. Makanya kita jual, ya ini dulu yang kita jual. Tapi kalau di belakang-belakang jadi repot. Kalau jualnya berapa kali kita harus hitung. Kan? Kenapa? Yang Iur tadi, ini ya, Eyor tuh ada 20 yang dijual. Kebetulan stoknya ada 500 kan. Kita pakai aja harga ini. Ini 420.000. Terus light. Ini light ya. Light duty. 550. Nah ini yang bikin nggak lulus itu di sini. Dia harus nyari. Ini kan kebetulan di awal lebih enak nyarinya. Kalau di belakang kan susah nyariin. Udah masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar gitu kan. Medium 625. Kok nggak Yang ada sini. beres? Sehingga jumlahnya ini kita kali. Inilah HPP kita. Nah, gitu. Inilah HPP kita 81 900. 900 ngurangi persediaan. Artinya stok persediaan kita udah berkurang di sini kan. Kalau untuk perpetual, kebetulan jumlahnya ini kan. Tapi kalau jumlahnya nanti ada beli, ada jual, ada beli, ada gak jual kan harganya bisa berubah. Itu yang harus dibuat kartu perpetualnya. Nah, selesai. Kalau di fisikal nggak seperti ini cara kerjanya gitu loh. Kalau yang soal ujian besok kan. Oke, nah kita kembali kepada soal ujian besok kan. Itu saya kirim di. Ini nggak ada pertanyaan ya. Ada nggak yang ragu nih? Ini contoh barangnya aja satu. Yang susah, tapi dipastikan ini nggak ini keluar. Yang dipastikan keluar itu metodenya fisikal, FIFO, dan garis lurus untuk penyusutan. Untuk jurnal penyesuaian. Ini kita close. Nah, kita ambil yang latihan satu. Nah, yang saya kirim Manu ini kan. Ini bocoran yang soal yang sebelumnya juga. Cuma ini soal kemungkinan seperti ini keluar. Dan bisa juga keluar yang ini gitu kan. Saya tuh nasib-nasiban ya. Karena stok soal itu juga mutar-mutar di situ doang ya. Ya, bisa jadi ini keluar nanti soalnya persis kayak gini gitu kan. Saya udah ngomong sama orang di pusat itu gitu kan.
Soalnya mutar-mutar itu Pak, Bapak belajar aja dua, satu metode fisikal, satu pasti metode fisikal. Yang kedua nanti pengakuan biayanya ada sebagai beban, ada yang sebagai piva gitu kan. Terus penyusutan pasti garis lurus. Jumlah soal berapa? Paling juga 10 jurnalnya. Yang tadi pun jurnalnya juga tidak banyak itu. Nah, itu kan yang tadi itu kan si Ilham kan nanya kunci kan. Sebetulnya kuncinya tengok aja di buku besar. Karena sistem ujian kita gini. Satu, bikin jurnal, kumpul. Kakek bikin buku besar, dikasih jurnal yang benar. Gitu kan. Jadi ada sesi. Jadi yang ditanya Ilham kemarin, ya tinggal dilihat aja di sesi buku besar. Di situ ada jawaban jurnalnya. Karena kan udah dikasih semua paket. Nanti mau bikin siklus akuntansi, sudah ada buku besarnya yang benar. Atau trial balance-nya gitu ya. Gitu ya. Jadi sistemnya gitu, di-cut-cut. Jadi kalau kita salah membuat jurnal, bisa aja nanti kita kompeten di buku besar. Karena dikasih jurnal yang benar. Buku besar itu kan tinggal mindahin doang. Jurnal yang benar dikasih, pindahin ke kertas kerjanya. Jadi kalau salah pun jurnal, bisa aja buku besar juga nggak salah kan. Tapi bisa juga salah kalau nggak bisa mindahin. Masa mindahinnya nggak bisa gitu kan. Ada akuntansi itu kan hanya bicaranya jurnal. Semua jenis jurnal itulah akuntansi. Kalau buku besar itu adalah aplikasi. Kalau kita pakai Zahir, pakai Ekuret, pakai Mayo, pakai apapun kan, itu udah otomatis. Jurnal pun bisa untuk ujiannya kita bisa punya strategi. Tidak perlu orang ngerti akuntansi bisa lulus. Strateginya apa? Ya salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu ya, ada pertanyaan nggak? Jadi strateginya orang nggak ngerti akuntansi bisa. Kenapa? Soal 9, yang keluar juga itu doang. Atau 10 lah paling banyak. Jadi nggak perlu dipikirkan, saya nggak ngerti Pak, debitnya apa nih cara aturan debit kredit, ya nggak perlu dulu. Sekarang waktunya mepet, bukan kita bicara konsep jurnal. Karena untuk memahami konsep jurnal itu juga butuh waktu ya. Padahal kita mau ujian nih bulan Oktober. Bisa aja nanti ujian kita adalah pertengahan Oktober kan, atau minggu kedua atau minggu pertama gitu kan. Yang pasti di paling lambat pertengahan Oktober. Nah kita kan nggak ada waktu nih, sekarang udah tanggal 21 gitu kan. Kalau kita belajar konsep jurnal lagi ya 1 semester nanti kan. Harusnya sudah punya ya. Kita hanya strategi. Orang ngerti jurnal, ngerti konsep jurnal. Dengan soal ini kalau nggak punya strategi, dia nggak bingung gitu kan. Ini terbukti loh. Bukan bicara omong kosong, omong-omong. Terbukti ya di level guru, di level dosen juga bisa nggak lulus gitu kan. Kalau dia tidak tahu strategi ini. Kucuk-kucuk suruh ngerjain soal itu kan. Mumet deh kan. Betul ya Ilham ya? Ilham mumet kemarin ya? Apa itu soalnya itu kan? Oke, kita masuk yang soal yang mendekati kepada ujian besok. Lebih gampang. Ini diambil dari soal yang real, tapi yang periode sebelumnya. Ini terdekat nih, 2000 berapa itu kan? Perusahaan Manu E kan? Pokoknya ini dibaca dulu lah. Dibaca dulu kayak tadi. Ini tidak penting kalau orang-orangnya nggak penting ya. Ini hanya prosedur. Nah, yang penting adalah kebijakan akuntansi. Ini metode pembayaran atas beban menggunakan pendekatan neraca. Artinya apa? Kalau kita bayar beban perlengkapan dan segala macam, kita tidak boleh mengakuinya sebagai biaya atau beban, tapi sebagai aset. Perlengkapan diakui sebagai perlengkapan. Nanti ini kemungkinan bisa dua. Bisa pengakuannya sebagai beban, maka kalau beli ATK langsung beban ATK. Itu pendekatan beban itu kan. Nanti di penyesuaian dibalik. Kalau pendekatan neraca diakui sebagai harta, sebagai aset. Jadi perlengkapan itu kan. ATK atau apa kan. Itu yang penting. Nah yang gini, masa akuntansi berlangsung 1 Januari sampai 31 Desember di tahun yang sama. Ini kas kecil, metode, nah fluktuatif juga sama kayak tadi. Kalau fix, beda. Nanti soal fix nanti kita kasih kan, maksimumnya 1 juta. Itu yang harus kita pahami. Pelunasan utang menggunakan bank kan, ini langsung bank. Sama kayak tadi. Penyesuaian
akhir tahun. Ini menggunakan garis lurus. Gaji karyawan itu nanti alokasinya nanti di penyesuaian ya. Kalau sekarang nggak penting. Jadi gaji karyawan itu dialokasikan 60% kantor, sisanya nanti ke toko kan, 40%. Neraca disusun setiap bulan kan. Tapi penyusunan laporan keuangan hanya laporan tahunan, periode akuntansi tahunan. Hari kerja kita abaikan. Ini abaikan. Ini jurnal umum dan mengarsipkan. Nah, ini 2022 terdekat nih. Ini udah diujikan ini. Ini yang terbaru. Karena 2022 kan ujiannya nanti 2023. Nggak mungkin. Kasusnya 2022 kan. Ini dari Excel nih saya pindah-pindahin. Ini 30 November. Ini bedanya yang tadi ya. Kalau tadi kan awal tahun ya. Ini 30 November. Tugas kita hanya membuat yang Desember ini. Jadi saldo awal 30 November diketahui. Nanti yang kita buat adalah Desember. Right? Kenapa dia beban diakui sebagai aset? Maka akan kelihatan di sini. Bebannya ada di sini. Kalau dia metode beban, maka di sini nol. Yang dibayar di muka asuransi, karena belum ada ya. Tapi dia udah siapkan, berarti nanti akan ada. Oke, ini ada retur juga, cuman kayaknya di transaksinya nggak pakai beban. Nah, akun ini sudah disediakan. Jadi kalau waktu kita membuat jurnal, kita tidak boleh membuat akun baru ya. Membuat jurnal penyesuaian atau jurnal umum, kita tetap menggunakan akun yang sudah tersedia. Cari yang berdekatan kalau dia tidak berdekatan kan. Intinya nggak boleh ditambahin. Faktanya boleh di lapangan kalau kita bicara ini kan. Nah ini cetakan kode billing ini dibuat tidak berurutan kan karena saya acak ngambilnya di Excel. Tapi ini buktinya bukti sumber apa bukti pendukung? Pendukung. Ini pendukung ya. Pendukung semua nih. Ini karena ambil di Excel di awalnya jadi pendukung semua. Jadi pendukung semua nih kan. Kalau di ujian nanti mereka kan udah kelompok E. Saya nggak sempat tadi bagi ngelompok E kan. Jadi awal-awalnya jadi pendukung semua nih. Karena soal yang dikasih itu versi Excel di sheet-sheetkan. Intinya ini diabaikan, bukan diabaikan, nanti dilampirkan kepada bukti sumber. Nih, dukung semuanya ya. Ini pendukung semua. Kalau dikelompokin ini udah enak dia. Ini pendukung ya. Oh ini sorry, ini apa nih? Pesanan ya. Nah ini yang saya katakan tadi. Ini sumber pendukung. Ini catat apa enggak? Hmm? Catat. Halo? Catat apa enggak? Ini faktor loh ini. Faktor ada kata-kata asli. Catat apa enggak? Catat. Kenapa dicatat? Jualnya kapan? Yang jual Manu E. Manu E. Manu Dadali. Ini yang jual, ini yang beli. Ini tanggal piro? 30 November ya. Kita transaksi kita untuk Desember 30 November ini sudah lahir. Sudah lahir neraca awalnya. Ini buktinya. Sudah lahir ini 30 November. Neraca saldo 30 November. Artinya apa? Mau dicatat, tapi sudah dicatat. Bukan nggak dicatat ya. Saya mengatakan tidak dicatat. Tapi sudah dicatat di 30 November. Udah masuk ke sini dia. Udah masuk ke penjualan di sini. Nah, udah diakui sebagai 3 sekian M ini. Paham ya maksudnya kan? Sehingga yang ini mana tadi ya? Ini kalau main online ya gini jadinya. Bolak-balik ya. Oke. Oke. Nah, ini. Berarti itu artinya apa tadi? Kalau kita ingatin lagi kalau kata-kata asli ini kredit apa cash? Si Manu E. Ayo, kredit apa?
kredit, Pak. Kredit, karena apa? Asli, artinya dia jual kreditnya 30 November. Sudah dicatat di 30 November, sehingga kita nggak perlu lagi nyatat. Maka dia menjadi dokumen pendukung. Ini memang saya ambil yang file Excel-nya kan, draft mereka kan. Ini dikasih dapat dari Jakarta kemarin. Ini soal draft mereka. Nanti saya kasih, tapi jangan di awal-awal dikasih kuncinya kan ya, malas mikir. Nanti di Excel tuh udah terjawab semua sampai terakhir. Tapi saya kasihnya di akhir. Kalau di awal kan malas mikir. Ini saya yang mindahin ke dokumen eh, apanya kan, PDF. Berarti ini pendukung ya. Ini pendukung semua karena dia pakai Excel itu kelompok-kelompokinya. Surat pesanan itu pasti pendukung. Nah, ini kopi. Ini gimana ini maksudnya? Nih, apa nih? Faktor apa iki? Manu E yang jual apa Manu E yang beli? Yang beli, Kak. Ya, lihat kepadanya dari siapanya. Yang buat itu adalah dari siapa? Kepada itu adalah yang beli. Ini dibalik cara berpikirnya yang tadi. Ini PT Kalista ini yang jual. Kita Manu E di sini kan, karena dibuat kepada. Walaupun posisinya di sini, bukan berarti di sini ini yang jual. Berarti kepada ini yang menerbitkan kepada ke sini. Jadi jangan melihat dari posisi aja ya. Kalau di atas tadi kan posisinya sama ya. Nah, yang di atas tadi kita lihat, kita bandingkan. Ini dokumennya harus kita pahami. Nah, ini kan Manu E di sini kan, kepadanya di sini. Makanya si Manu E yang jual kepada Mercuro. Gitu ya. Manu E yang jual kepadanya di sini. Posisinya sama-sama di kiri lah, tapi dia dibuatnya membingungkan kita gitu kan. Kalau ini kita jual asli berarti jual kredit. Kalau ini kebalik aneh, ini kebalik aneh. Terus saya jadi ngomong Jawa itu dah. Kepadanya di sini, Manuk Dadali. Berarti ini yang jual. Oke, ini yang jual, kita yang beli. Kita beli ini masih megang kopi. Kalau kita megang kopi itu, kitanya eh, cash apa kredit belinya? Pembelian kredit, Pak. Kredit, betul kredit. Karena 30 November udah dicatat. Berarti ini jadi bukti pendukung. Jangan di jurnal. Rubuh kalau di jurnal ya. Ini sama, ini baru jual. Kopi juga. Nah, ini jual kopi, ini pesanan ya, surat pesanan ya. Kalau surat pesanan udah abaikan, pasti pendukung. Nah, ini apalagi nih? Surat jalan, pendukung. Surat jalan kita beli karena kepada Manu ini lampiran aja dan pendukung. Ini asli-aslinya di bawah karena saya Excel kan. Nih, ini ngirim surat pengiriman barang, surat jalan, pendukung. Kita yang jual, terus ada surat jalan, pasti dilampirkan ke faktur penjualan induknya. Ada surat jalan, surat pesanan kan, pendukung ya. Ini pendukung untuk bayar lunasnya 6 Desember kan, pendukung. Dicatat tapi pendukung kan. Tanda terima PLN pendukung. Ini awalnya jadi pendukung, saya udah belum saya acak gitu kan. Ini pendukung. Ini kayaknya ini udah mulai nih. Ini masih pendukung. Pokoknya kalau udah lihat faktur di periodenya yang beda, itu pendukung, udah dicatat. Jadi hati-hati di sini ya. Kita nyatatnya periodenya Desember. Kalau muncul ada faktur, ini tidak Desember, itu keterjadiannya udah lewat. Pasti itu belinya atau jualnya kredit. Lunas Desember, tapi benar nanti dicatat ya, tapi dasar pencatatannya bukan ini. Ini dokumen pendukung, peserta pendukung. Ini pokoknya ini pendukung kalau ini. Terus
November ini kan pesanan juga, ini faktur. Tapi ini yang beli nih, menu E-nya di sini. Pendukung. Kayak tadi lah ngulang-ngulang. Ini pesanan pendukung. Ini awalnya pendukung semua ini. Nah, ini baru. Kenapa? Desember kan. Tapi ini nanti waktu menjurnal, ya sebetulnya diurutkan dulu tanggalnya ya. Boleh aja kita ambil. Nanti waktu nyatatnya nomor jurnalnya berurutan. Jangan langsung 17 Desember. Kecuali 17 Desember ini awal pencatatan gitu ya. Ini asli sumber. Ini yang jual siapa? Beli bis. Anu E beli. Artinya adalah faktor pembelian. Faktor pembelian asli. Kalau faktor pembelian asli, cash apa kredit? Yo, cash apa kredit? Terus Pak. Cash. Semua di tanggal ini. Jakarta 17 Desember, lunas 17 Desember. Dicatat. Dan ini nggak pakai pajak lagi kan. Ini kan dibuat mudah. Dibuat mudah. Metodenya fisikal. Kalau fisikal, langsung aja. Apa jurnalnya? PT masuk, bank ya. Bukan PT masuknya bank ini kan. Bank pada penjualan. Selesai. Gitu doang. Kamu nggak mikir pembelian. Sorry, nggak mikir pajak. Nggak mikir HPP kan. Dan dipastikan ini yang keluar. Kalaupun pajak, pajak doang gitu kan. Artinya tidak pakai HPP kan. Oh, sorry, ini apa ini tadi nih? Jual apa beli? Beli ya. Beli, sorry. Jadi kalau beli, apa jurnalnya? Pembelian. Pembelian pada bank, kas di bank. Ini beli ya, jangan terbalik. Makanya waktu beli ada asli cash. Waktu jual asli kredit gitu loh. Oke? Nanti saya kasih gampang gitu. Saya nggak mau ngasih langsung kunci gitu kan. Nanti kamu yang nengok kunci udah dapat ilmunya. Nanti kita simulasikan di akhir. Kalau udah mantap, 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 simulasi di akhir. 2 kali. Satu metode sebetulnya sekali juga nggak masalah kan. Paling bedanya hanya eh, cash kecil, petty cash, dan anu apa namanya tadi? Eh, pendekatan neraca atau laba rugi ya. Ini cash ya, berarti pembelian pada bank, cash di bank. Ini pesanan lagi. Ini lampirannya. Ini pesanan. Kalau pesanan di sini lampiran ya. Jadi hati-hati. Nanti kejelian juga harus dilihat kata-kata ini. Faktorkah dia? Karena bentuknya hampir sama gitu kan. Ini pesanan. Ini pesanan juga. Tapi ingat pesanannya apa nih? Pesanan sebagai pembeli atau sebagai penjual kan? Nanti sebagai penjual kepada beli bis. Itu aja kata kuncinya. Kalau dia kop surat, dia di atas. Kalau kiri kanan, lihat di kiri kepadanya. Ini surat pesanan, pendukung. Tadi baru dapat satu, itu kan jurnal kan? Dokumen sumber. Nah, ini faktur. Pembelian juga ini. 12 Desember kan? Sama kayak tadi. Pembelian. Cuma bedanya ini cash apa kredit. Kalau tidak ada kata-kata, berarti dia kopian, kita belinya kredit. Tapi kalau ada tulisan asli, berarti dia cash. Kalau kita beli ya. Ini pesanan. Kalau pesanan ya dia ngasih asli, nggak ada fotokopian gitu kan. Pesanan di fotokopian kan. Faktur yang berpengaruh kopi. Ini ada surat jalan, lampiran. Kenapa dia kopi? Dia akan ambil cash kalau barangnya udah sampai gitu kan. Kalau pesanan boleh aja asli. Ini apa lagi nih? Nah ini yang tadi. Ini penjualan ya. Apa ini? Faktur. Kalau ini faktur, walaupun kata-kata ini ada faktur nih. Kata-kata faktur nggak ada ya. Tapi kita bisa katakan ini faktur, karena ini di sini ada faktur nomor.
Jadi kita harus jeli juga mempelajari dokumen tadi. Ini yang jual bulannya Desember, berarti catatnya tanggal 12 Desember. Ini penjualan. Cash apa kredit? Kredit. Kredit, ya itu pinter gitu kan. Kredit. Jurnalnya apa? Piutang dagang pada apa? Pada piutang dagang pada persediaan ya? Juan. Iya. Piutang dagang pada apa? Jadi bingung gitu. Nah, ini yang kita beli itu tidak ada, kita langsung persediaan dagang pada ini. Mana nih penjualan kan? Ini apa ini tadi ini? Penjualan-penjualan. Ya, ngapa penjualan-penjualan di sini kan? Ini apa nih? Ya sama ini jurnalnya. Apa penjualan-penjualan? Ini sama jurnalnya. Cuman nggak pakai gitu aja kan? Iya, nggak ada pakai persediaan itu kan? Kecuali metode perpetual ya. Gitu. Jadi piutang dagang pada penjualan. Gitu doang, selesai. Ini dokumen asli. Kredit ya kan, dokumen sumber. Ini surat pesanan abaikan. Baru 2 jurnal gitu kan. Palingnya 2 atau 3 jurnal. Ini nggak nyampe 10 nih. Surat jalan abaikan. Ini apalagi surat jalan pendukung. Tinggal disesuaikan aja ke fakturnya. Fakturnya dilampirkan ada surat jalan, ada surat pesanan kan. Ini surat pesanan, lampirkan. Tinggal cocokin aja tanggalnya. 17, ini masih kelompok yang tadi kan. Cocokin barangnya kan, jumlahnya. Kan lebih gampang ini. Ini surat jalan sama lampiran. Nah, kwitansi. Apa ini kwitansi? Pendukung apa? Lampiran. Sumber. Kalau duit keluar, nggak boleh kita pakai ini sebagai sumber. Harus ada bukti kas keluar. Gitu ya. Berarti ini juga pendukung untuk lunasin faktur tadi. Kita harus cari sumbernya dulu. Ini sebagai pendukung aja nih. Kwitansi tanggalnya 5 Desember kan. Ini pelunasan faktur juga pembayaran. Tapi ini kan kwitansi. Nggak boleh kan. Ini juga kwitansi. Tidak boleh kita jadikan sebagai dokumen sumber kan. Saya sama kita nggak baca soal nih kan. Ini juga kwitansi sebagai sumber. Nanti harus kita praktekkan nanti kan. Slip setoran sumber. Slip penyetoran sumber. Ini kalau slip-slip ini sumber semua nih. Suscek sumber, bukti transfer kan. Suscek ini ya dokumen pakai cek, bukti resi cek gitu kan. Nah, di sini baru kita buat ini kan. Nah, ini benar dia kan ada bukti penerimaan kas. Inilah sumbernya. Kita terima utang, piutang ya. Ini baru kita catat. Bukti penerimaan kas ini baru kita catat. Harusnya ini udah ada ya. Ini kan karena Excel kan. Yang kita terima itu adalah pelunasan faktur ini. Maka kita butuh faktur yang November tadi sebagai ini lampiran. Tadi kan ada ya faktur November ya. Kita jual kredit ya yang kita catat piutang di November. Jadi kan tanggal fakturnya November, bayarnya baru tanggal 5 Desember. Nah, ini dasar kita untuk mencatat bank pada piutang dagang. Ini dokumen sumbernya. Lampirannya apa? Fakturnya tadi. Yang di awal tadi kan ada yang bulan November kan, pembelian dan penjualan, itu buktinya, bukti kas masuk kita dilampirkan. Nah, ini dokumen sumber semua kan, karena dia pakai Excel numpuk di bawah dokumen sumbernya. Ini soal yang dikasih saya pakai Excel, saya belum sempat mengaturnya kan. Pengeluaran kas, BKK ya, ini pelunasan faktur. Waktu kita bayarnya apa beli barangnya kredit tadi, lampiran faktur yang November. Ini dicatat. Nyatatnya apa? Utang dagang pada kas, bank ya. Karena dia 4 juta harus bank.
Ini sumber semua nih, tapi nanti nggak berurutan kan. Nah, ini bukti pengeluaran kas, sumber juga untuk bayar faktur juga. Fakturnya di Desember juga, berarti kita udah nyatat di Desember sebagai penjualan. Jangan ini pembelian cash ini kan, pelunasan ya. Eh, Pelunasan apa? Faktur, dicek aja fakturnya. Jangan ini pembelian cash, bisa nanti akan beda jurnalnya pada saat kita lihat fakturnya. Kalau fakturnya kita belum catat, misalnya fakturnya juga tanggal 17 Desember, ini bayarnya tanggal berapa ini? 17 Desember. Logikanya ini cash. Paham ya? Fakturnya pasti bayarnya cash yang tadi. Fakturnya 17. Jadi kita nyatatnya karena cash, inilah dasar kita mencatat pembelian tunai tadi. Lampirkan faktur cash. Jadi kita mencatatnya bisa ini sebagai dokumen pendukung, bisa sebagai dokumen utama. Kalau menurut saya sih ini dokumen pendukung, yang utamanya adalah penjualan tunai atau mau dibalik juga tidak masalah ya. Karena ini adalah pembelian cash. Kalau pembelian cash kan dia fakturnya udah dapat nih transaksi pembelian, terus ada duit keluar. Boleh ini jadikan sebagai dokumen sumber yang faktur tunai tadi, pembelian tunai tadi sebagai pendukung gitu kan. Kan ini sumber semua nih, udah disusun. Bukti penerimaan kas, ini juga sumber. Ini angsuran, pasti kalau ini angsuran. Kenapa? Ini kan, ini hati-hati juga ini. Bukan angsuran ini. Ini juga penjualan tunai kan? Kan lihatnya di sini. Ini kan tanggalnya 23 Desember. Fakturnya itu 23 Desember. Jadi bahasanya dibuat tetap pelunasan. Ya sama lah. Jual tunai, ini namanya pelunasan. Jadi cara melihatnya ini, kalau ini sama, berarti ini adalah faktur yang sebelumnya adalah penjualan tunai. Jurnalnya sama. Bank pada eh, penjualan, bukan pada piutang. Kenapa? Dia cash. Alright, ini gampang, cuma gini doang. Nah, ini kas kecil. Udah dibuatin bukti penggunaan kas kecil. Berarti kreditnya pasti kas kecil. Debitnya apa? Cari akun yang sesuai. PAM, pasti ini beban. Beban PAM, PLN, dan Telkom. Nah, kita lihat dulu ini. Ini bisa utang waktu itu kan, karena dia membayar yang sebelumnya. Biasanya udah dibalik kan. Nanti kita lihat di eh, saldonya. Di saldonya ada nggak utang di saldo yang pertama tadi ya? Tunggu dulu nih halaman berapa nih? 35 ya. Di saldo yang pertama tadi. Kita logikanya di sini mencarinya. Nah, ini pengakuannya apa tadi? Bayar listrik air itu ada yang dibayar utang nggak di sini? Enggak ya. Ini kan ada muncul utang nih. Air, listrik, dan telepon. Artinya apa? Tadi udah dibalik gitu kan. Di akhir bulan dia penyesuaian, di awal bulan dia udah balik. Maka jurnalnya langsung kepada beban. Oke. Kecuali kalau di sini ada utang, berarti kita kan tidak dibalik. Fakta di lapangan sebetulnya nggak ada jurnal pembalik. Saya masih protes dengan teori jurnal pembalik segala macam kan. Fakta enggak. Kalau kita membuat penyesuaian utang gaji, maka utang gaji itu tetap nongol. Maka akan dibayar utang gaji itu di waktu pembayaran yang real. Tapi kalau dengan jurnal pembalik kan ini dibalik lagi, muncul utang gaji per akhir periode dengan jurnal penyesuaian, terus di awal periode, awal bulan berikutnya langsung balik lagi gitu kan. Maka pembayarannya menjadi tetap apa kan? Tetap ke beban. Nah, sama nih kayak ini kan, bayar premi asuransi. Ini kas kecil karena jumlahnya kecil. Berapa preminya cuman? Berapa nih jumlahnya? 240. Lampirannya apa? Kontrak perjanjian asuransi tadi. Ini nyatanya tanggal 1 loh. Karena harus disusun nanti kan, jangan terakhir. Walaupun ini terakhir. Nah, terakhir nih bukti penggunaan kas kecil lagi apa ini? Bayar iklan. Ini lampirannya apa? Ada perjanjian iklan tadi. Pasti ada tadi. Nah, selesai. Kira-kira berapa cuman jurnalnya? Siti. Ini
Ini saya kasih bocoran jurnalnya, tapi tidak tidak untuk nantilah saya kasih kuncinya ya. Kalau kasih kunci, kamu nggak semangat kerjanya nanti kan? Ini ada kuncinya kan? Karena saya dikasih lengkap kan? Sitik, saya nunjukkan sitiknya aja kan? Sitik itu apa ya, Pak Mel? Dikit ya? Mana dia? Ntar, saya kasih dikit aja. Nggak mau banyak-banyak. Saya mau lihat sitik. Berarti jurnalnya berapa? Nah, cuma 9. Cuma 9 jurnalnya. Waktu 2 jam nanti. Sitik kan? 9 cuma jurnalnya. Kita bahas yang kedua ini 9. Besok juga seputaran itu. Nggak akan banyak-banyak amat gitu kan. Gitu. Selesai kan? Nah, udah selesai orangnya berkurang jadi 46. Oke. Bagaimana perasaan Anda gitu kan? Setelah saya memberikan trik yang sebetulnya gampang ya, 9 jurnal waktu 2 jam. Yang banyak nanti itu adalah ngerobek-ngerobeknya. Ya, yang banyak itu adalah menyandingkan dengan pasangannya. Mana yang sumbernya, mana yang pendukungnya. Kalau sumbernya hanya 9 kok. Kunci 9 itu ada kas masuk, kas keluar, pembelian, penjualan. Itu doang, 4 sumbernya. Pak, nanti sumbernya benar, tapi lampirannya ada salah. Itu masih dimaafkan sama asesor. Tapi kalau nggak di jurnal ya salah, nggak bisa itu ya. 9 cuman. Ayo, silakan ditanyain. Bis juga 2 jam ya. Maksud saya tadi ya sejam harusnya selesai gitu. Tapi 1,5 jam lah. Kita kan mulainya udah eh, 9:30 tadi kan. Oke, silakan Mbak E. Gimana anunya, apa namanya kan, eh, perasaannya? Tolong diceritain gimana perasaannya. Nanti ada kerjain itu kan. Ini kan kisi-kisinya. Nanti kerjain. Kalau nggak paham, kita sharing session secara WA boleh. Kalau Zoom nggak lagi, karena next Zoom kita ya buku besar. Kalau buku besar tuh mah jam pala aja bisa itu kan. Kalau nggak buku besar ya nggak paham buku besar pindah-pindahin ya bahaya. Cuman yang dipindahin berapa? Cuman 9 tadi dipindahin. Oke, monggo deh tanya. Perasaannya lah. Halo, pada hilang semua ini. Halo, Ha. Ayo, masih adakah Anda-Anda ini di tempat atau udah tertidur semua? Ilham, Ilham. Padek, Padek. Ilham masih ada apa enggak? Nah ini kenapa pada diam itu kan? Meli, ayo tolong satu orang aja suaranya. Ya, jangan hadir di sini ngomong gitu kan? Hadir, Pak. Ya, ngapa perlu takut-takut? Macam mana perasaannya? Coba tampil dikit soal gambarnya. Ini mau kompeten apa enggak? Mau kompeten tapi takut-takut gitu kan? Gimana rasanya? Saya mau tahu aja ini kan feedbacknya kan? Ayo tolong direspon, jangan waktunya jalan terus kita kalau memang udah selesai ya udah gitu kan? Satu orang aja perwakilan. Halo, ada apa enggak nih orangnya? Ada, Waduh Pak. nih. Tolong kerjasamanya. Iya, Ngapa Pak. harus? Hadir, Pak. Senang, Pak. Jangan senang. Cuma Apanya yang senang gitu kan? tuh, Pak, Maksudnya pas ujian perasaan tuh itu. ada jurnal penyesuaiannya nggak, Pak? Kenapa? Nanti ujian ada jurnal penyesuaiannya ya, Pak? Ada, kita baru jurnal doang. Setelah ini buku besar, terus penyesuaian, siklus neraca lajur kan, Oh, sampai berarti buat laporan keuangan. full, full laporannya, Pak?
Iya, waktunya full dari pagi sampai sore. Tapi kuncinya yang berat itu kan di jurnal ini sama jurnal penyesuaian. Selebihnya kan tinggal pindah-pindah doang. Kita pakai laptop nanti kan. Ya Pak, jurnal Ya. penyesuaian nggak ngerti Pak. Kenapa? Nggak ngerti jurnal Nah, penyesuaian nanti Pak. kita bahas. Jurnal penelitian juga gampang, paling dia 4 atau 5. Yang disesuaikan juga itu doang. Makanya strategi kita ini adalah bagaimana kita bisa lulus walaupun kita nggak ngerti akuntansi gitu kan. Itu strategi saya kan. Kalau ngerti akuntansi lulus itu biasa kan. Tapi yang nggak ngerti, nggak paham amat akuntansi, tapi bisa lulus. Nah itu yang harus kita pikirkan caranya. Salah satunya ya seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi Anda harus latihkan. Itu kan udah dikirim itu filenya. Silahkan di print, baiknya di print. Jangan dilihat-lihat itu kan. Filenya udah di print, PDF itu di print. Terserah gimana cara ngeprintnya, mau fotokopi atau apa kan. Nanti dikerjakan, dipotong-potong gitu kan. Dan dikelompokkan antara dokumen sumbernya dengan pendukung. Terus di jurnal yang 9 tadi. Itu dulu yang perlu kita latihkan. Itu harus dilatihkan loh. Kalau cuma nonton gini doang, nanti tidak optimal gitu kan. Tidak sesuai dengan target kita bisa lulus orang nggak ngerti. Nyatatnya sama standar. Dan kita tidak akan mencatat yang pertama tadi saya nunjukin yang susahnya, yang semua orang banyak yang tidak lulus. Yang kedua ini adalah cara yang real ujian besok lebih kurang seperti itu. Dan harapannya banyak lulus, kalaupun tidak semua kan. Tapi mudah-mudahan ini semua lulus kompeten, gitu, gitu kan. Yang penting yang saya minta itulah semangatnya aja. Saya akan pandu sampai akhir. Sampai hari ujian kita agak berjuang dikit karena hidup itu memang butuh perjuangan keras ya. Tidak bisa kita nyantai-nyantai tapi hasilnya bagus itu nggak bisa ya karena ada istilahnya proses tidak mengkhianati hasil gitu kan. Prosesnya saya ajarin, ujiannya saya gratisin, belajarnya juga gratis. Tapi tolong kuota aja mungkin kan saya kuota saya juga harus nanggung gitu kan. Ngeprint ya tolong lah print numpang di mana kayak di mana terserah gitu kan. Oke ya. Semangat. Coba respon di chat. Semangat, semangat. Semangat Pak. Nah, itu. Semangat, Pak, semangat. Nah, kelasnya Sabtu pagi terus ya Pak? ya nanti kita atur kan. Kalau masalah kelas kita atur kan. Ya Maunya Pak. kapan. Nanti kita akan ada offline. Tapi saya pengen online dulu. Kenapa bisa kita rekam dan nanti ditonton ulang. Nanti ada simulasi offline-nya. Ada simulasi offline. Seminggu atau mau ujian kita offline kan di kampus gitu ya. Kita latihkan mengkoyak-koyaknya. Printnya nanti bisa lah saya bantu ngeprint di kampus, tapi fotokopi ya fotokopi lah dewe-dewe gitu kan. Ya jujur lah kalau kamu ujian di luar ini bayarin aja 500 bukan bayar ujiannya di luar pelatihan. Jadi minta ya komitmen juga sampai ujian. Nggak usah takut, nggak usah minder. Nanti ikutin aja prosesnya. Insya Allah ini berhasil gitu kan. Oke ya. Kita istirahat dulu, nanti kita komunikasikan kapan kita ulang dulu lah masalah jurnal kan dengan soal yang lain, nanti baru buku besar gitu kan. Tapi itu ini tolong dikerjain. Nanti kita buka pertemuan untuk simulasinya ini juga yang kita simulasikan biar fasih kita berulang-ulang ya. Oke ya, Oke Pak. cukup ya. Salam kompeten. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada yang kurang. Yang penting tetap semangat untuk kita mau berproses dan kompeten. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.